Rangers, lagi-lagi Kenwood ngeluarin seri terbaru lagi. Kira-kira ada apa nih sama Kenwood? Nah, daripada kita pusing mikirin kenapa alasannya, lebih baik langsung aja kita review seri terbaru dari Kenwood. Kalian penasaran seperti apa? Ikuti terus videonya. Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Nah, walaupun kondisi suara gue lagi nggak baik-baik aja karena kemarin abis ikutan war takjil, saking serunya jadi gue makan banyak gorengan, jadi suaranya seperti ini. Tapi gue tetap semangat bikin video review buat kalian karena gue yakin nih para Rangers di sana lagi pada nungguin video terbaru dari SM Audio Bros. Dan di video kali ini gue akan ngebahas nih seri terbaru dari brand Kenwood. Ya, lagi-lagi Kenwood ngeluarin seri terbarunya, tapi kali ini agak berbeda sama seri-seri yang lain. Dimana ini merupakan seri yang khusus atau spesial yang biasanya itu hanya bisa digunakan untuk pengganti head unit standar di head unit mobil Toyota maupun Mitsubishi. Nah Rangers, jadi ini merupakan seri DMX 723WS, dimana kalau yang tadi gue udah sebutin di awal ya, WS itu menandakan bahwa ini dibuat khusus buat mobil-mobil kayak Toyota maupun Mitsubishi. Karena biasanya head unit standar untuk mobil Toyota dan Mitsubishi itu ukurannya itu 7 inch tapi melebar. Dan otomatis kalau kita pengen ganti jadi head unit branded yang ukuran 7 inch, pinggir-pinggirnya itu bakal bolong dan membutuhkan kuping. Nah, oleh karena itu beberapa brand head unit, khususnya brand Kenwood, dia menyediakan seri khusus yang bisa digunakan untuk mengganti head unit standar di mobil Toyota dan Mitsubishi tanpa harus mengganti frame atau menambahkan kuping lagi. Contohnya seperti ini. Oke Rangers, sebelum gue bahas lebih jauh lagi tentang fitur yang dimiliki oleh head unit ini, gue akan bahas dulu dari segi bodi chassisnya sendiri nih. Nah, kalau kita lihat nih, ini menarik ya, karena untuk bodi belakangnya sendiri sebenarnya itu single din chassis, cuman karena ada tambahan ini, dia tuh bisa jadi double din chassis. Jadi ini menarik ya, karena mungkin ya beberapa mobil kan hanya menyediakan slot untuk single din. Nah, itu bisa pakai head unit ini. Sedangkan untuk beberapa mobil yang memang bawaannya itu udah slotnya bisa untuk double din, head unit ini juga bisa nih. Jadi head unit ini bener-bener fleksibel banget yang bisa digunakan di semua mobil, baik yang single din chassis maupun double din chassis. Tapi perlu diingat nih, bahwa ini merupakan head unit yang widescreen. Jadi umumnya hanya bisa digunakan untuk mobil-mobil brand Toyota maupun Mitsubishi. Tell me sweet mama what's I gotta do. I'm tired of pretending this is who I am. Mom, Mrs. Claus, let me be your man. Oh, Mrs. Claus, let me be your man. Nah, itu dia tadi bagian body chassisnya dari head unit ini. Next, gue bakal lihat lebih jauh lagi nih tentang desain dari head unit ini. Pertama-tama kita bakal lihat dulu nih untuk bagian desain luarnya. Seperti yang kalian lihat, ternyata tombol itu dibagi jadi dua. Ada di sisi kanan dan di sisi sebelah kiri. Untuk di sebelah kiri ada lubang mic di paling atas, dan di bawahnya itu ada tombol untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Sedangkan di sisi sebelah kanan ini dia ada tombol home, menu, dan juga voice. Dan untuk home ini sendiri kalau ditekan lama itu dia akan mematikan si head unit. Oke, gue coba nyalain lagi. Nah, sedangkan untuk di bawahnya itu, selain dia tombol untuk menu, ternyata kalau ditekan lama itu dia akan display off. Seperti ada tulisan di sini nih, display off nih. Dan terakhir di sini adalah tombol voice. Nah, tombol voice ini biasa digunakan kalau misalkan kalian menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto, kalian sudah bisa terintegrasi untuk menggunakan Siri dan OK Google dengan menekan tombol ini. Oh ya Rangers, ada yang menarik lagi nih. Ternyata kalau tombol menu diklik itu, dia juga bisa munculin shortcut di atas. Ya ini sebagai jalan pintas nih kalau kita pengen masuk ke menu settingan setup, display off, ataupun menu yang lainnya. Oke Rangers, untuk bagian layarnya sendiri, head unit Kenwood ini sudah menggunakan capacitive touchscreen dengan ukuran layar 6,8 inch. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, 6,8 inch berarti sama dong kayak head unit pada umumnya. Tapi yang tadi gue sebutin ya, untuk ukuran layarnya iya 6,8 inch. Tapi karena dia ada tombol-tombol di sampingnya, bikin head unit ini jauh lebih wide lagi. Itu tadi kenapa gue bilang head unit ini nggak perlu tambahan kuping lagi buat dipasangin di mobil kalian. Nah, pasti kalian juga penasaran nih, UI dan dalamnya itu seperti apa? Langsung aja kita cek. Nah Rangers, untuk user interface-nya sendiri, ini tetap seperti biasa. Ciri khas Kenwood, dimana user interface-nya itu benar-benar simple. Dengan menu di dalamnya pun benar-benar terbatas. Jadi ini nggak ada menu tambahan ya. Tuh,
Jadi kalau mau digeser-geser juga percuma, nggak akan ada menu tambahan. Nah, sedangkan untuk touch layar sendiri, gue akan coba masuk ke menu settingan nih. Nah, seperti kalian lihat nih, seperti ada delay. Karena mungkin gue terbiasa nge-review head unit Android, yang biasanya digeser-geser gini nih langsung kegeser, tapi ini agak delay. Tapi ya sebenarnya nggak masalah ya Rangers, karena memang pada umumnya, baik head unit Kenwood ataupun head unit branded lainnya, rata-rata ya emang kayak gini sih. Oke Rangers, sekarang kita akan coba putar video dan lihat hasilnya di Kenwood seri ini. Nah, untuk fiturnya sendiri, head unit ini udah pasti punya fitur-fitur basic seperti kayak Bluetooth audio, radio. Tapi buat fitur-fitur spesialnya, langsung aja kita cek nih, kira-kira dia ada fitur pembeda dari head unit yang lain apa enggak? Kita cek langsung. Jadi sebenarnya head unit Kenwood ini karena seri middle ya, dia tuh udah punya fitur yang pastinya kita butuhkan. Salah satunya kayak fitur untuk Bluetooth audio. Terus dia juga bisa nyetel USB karena dia menyediakan USB input. Nah, selain itu dia juga udah punya Apple CarPlay dan Android Auto. Dan menariknya lagi nih Rangers, Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu bisa wireless. Jadi kalian nggak usah repot-repot colokin USB, kalian udah bisa menikmati Apple CarPlay dan Android Auto di head unit ini. Nah, selain itu juga Rangers, head unit Kenwood ini juga sudah bisa wireless mirroring. Dimana buat kalian nih, kalau pengen nonton Netflix atau pengen nyetel YouTube, kalian bisa menggunakan fitur wireless mirroring ini. Ya, walaupun sebenarnya akan ada sedikit delay, tapi menurut gua ya ini lumayan ya. Mengingat ini merupakan seri tengah. Nah, selain tadi yang udah gua jelasin nih Rangers fitur-fitur yang ada di head unit Kenwood ini, gua coba masuk ke bagian settingannya. Di sini juga kalian bisa menikmati fitur-fitur kamera, di mana ini sebenarnya kalian bisa menyalakan dan mematikan parking guidelines. Ini nih garis untuk parkir. Dan selain itu ya Rangers, nggak cuman kamera mundur yang bisa support dengan head unit ini, tapi kamera 360 juga bisa digunakan di head unit ini. Kalian cukup tambahkan kamera 360 universal untuk bisa menikmati di head unit Kenwood ini. Tapi ya Rangers, nggak usah khawatir nih, buat kalian yang mobilnya udah punya bawaan kamera 360, kalian juga bisa menggunakan head unit Kenwood ini. Hanya saja, kalian memerlukan modul tambahan untuk bisa menggunakan kamera yang bawaan mobil. Oke Rangers, sekarang gue bakal langsung cobain untuk fitur Android Auto-nya. Pertama-tama gue akan menghubungkan dulu nih Bluetooth di handphone Android gue dengan Bluetooth yang ada di head unit Kenwood ini. Oke, gue masuk ke setting, terus gue search. Nah, sebenarnya kalau lagi menghubungkan gini, kalian juga bisa langsung coba search dari handphone Android kalian. Kita cari aja nih, mana yang lebih cepat. Nah, ini udah ada kan ya. Langsung aja kita pairing. Kalau di sini juga ada, langsung pairing. Kita klik pair, oke. Nah Rangers, akan langsung secara otomatis dia mendetek ada handphone Android yang terhubung dan dia akan menghubungkan dengan Android Auto di handphone kalian. Tinggal pilih yes aja. Dia bakal langsung masuk ke fitur Android Auto. Dan untuk koneksi ini menurut gua ini lumayan gampang ya. Jadi pada saat koneksi pertama kali dia akan langsung masuk ke fiturnya si Android Auto. Dan ini adalah tampilan Android Auto jika menggunakan wireless. Dan menurut gua ini juga nggak ada lemot sama sekali. Jadi ya oke lah. Oh ya, ini menarik ya karena ternyata tampilan di sini itu adalah tampilan wallpapernya dari handphone gua. Jadi itu terintegrasi dengan si Android Auto. Oke Rangers, langsung aja nih gua bakal cobain untuk fitur Apple CarPlay-nya. Pertama-tama gua bakal koneksiin dulu untuk Bluetooth-nya ya Rangers. Oke, kita masuk ke setting, Bluetooth audio, di settingan Bluetooth-nya. Nah, ini udah langsung ada nih. Oke, pasangkan, izinkan. Nah, dia akan langsung secara otomatis bakal muncul notifikasi kayak gini nih. Hubungkan ke CarPlay, hubungkan. Nah, udah langsung masuk.
Tapi jadi ini dicepetin ya Rangers. Jadi tadi sempat ada kendala di mana memang Apple CarPlay-nya itu nggak bisa langsung terhubung. Cuman nggak usah khawatir. Setelah gue coba tadi keluar terus masuk lagi ke aplikasi Bluetooth-nya, ternyata langsung terhubung. Dan ini adalah tampilan Apple CarPlay di HeyTuneIt Kenwood seri 723 OS ini. Nah, langsung aja setelah kita cobain Apple CarPlay-nya, gue bakal cobain untuk fitur mirroring-nya. Kita masuk ke wireless mirroring. Nah, ini diputus dulu ya Apple CarPlay-nya. Oke, nah sekarang kita scan dulu nih buat download aplikasinya. Oke, kita coba download aplikasinya. Sudah terhubung, kita buka aplikasinya. Izinkan, izinkan, izinkan. Kita centang dulu. Oke, kita langsung add device dulu, jangan lupa. Kita scan. Nah, setelah semuanya udah sinkron, langsung kita pilih ke screen mirror. Mulai penyiaran. Ya, saatnya screen mirroring berjalan. Kita cobain langsung buka YouTube nih. Nah, YouTube bisa berjalan dengan baik ya Rangers. Oke, kita langsung coba ke movie trailer aja. Nah, kalau ini kan sebenarnya tampilan layar nggak full ya. Kenapa? Karena di iPhone-nya pun nggak full. Kalau mau di full, kalian tinggal bisa ngezoom di sini aja. Tuh. Coba resolusinya kalau gua tingkatin ya jadi resolusi paling tinggi ya. Karena kan resolusinya masih 720. Gue ganti pakai yang apakah berubah resolusinya? Nah, sekilas kelihatannya sih memang lebih tajam ya Ranger. Oke Rangers, sekarang kita bahas untuk settingan audionya itu seperti apa. Yang jelas, HeyTuneIt ini hanya memiliki 2 preload aja, dimana umumnya itu punya 3 preload, tapi seri HeyTuneIt ini hanya memiliki 2 preload aja. Dan untuk equalizer sendiri memiliki 13 band equalizer. Dan untuk detail settingan audionya seperti apa, langsung aja kita cek. Langsung aja kita masuk ke settingan audionya. Dia untuk settingan audionya sudah punya tab terpisah. Dan di sini seperti kita lihat nih, yang pertama itu ada settingan untuk crossover, di mana kalian bisa meng-cutting crossover di sini nih. Nah, next, selain itu dia juga punya equalizer, di mana equalizernya sendiri terdiri dari 13 band equalizer, dan di sini kalian juga sudah bisa menyimpan memori equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Di sini tersedia 3 memori yang bisa kalian gunakan. Next, di sini juga ada settingan untuk position, di mana kalian bisa mengatur nih, kalian tuh pengen suaranya tuh keluar dari mana. Selanjutnya di sini juga ada menu untuk fader balance, di mana di sini kalian juga bisa menggunakan menu ini untuk ngecek nih speaker kalian, kira-kira speaker kalian tuh benar nggak sih posisinya. Contohnya kayak misalnya kalian atur di pojok kanan atas, tandanya harusnya speaker itu hanya keluar di bagian kanan depan saja. Selanjutnya di sini ada volume offset. Nah, volume offset ini menurut gua ini adalah salah satu fitur yang memang kepake. Kenapa? Karena terkadang nih Rangers, kita ngerasa contoh ya, kok kalau misalkan radio suaranya lebih kenceng ya ketimbang gua kalau setel di Bluetooth audio. Nah, kalian tuh harus mengatur di sini. Jadi ini merupakan pengaturan default di mana kalian bisa ngatur nih volume terenak pada saat pertama kali nyetel musik dari source tersebut tuh pengen sebesar apa dari menu ini. Dan yang terakhir di sini ada sound effect, di mana di sini terdiri dari settingan untuk bass boost, loudness, dan juga kalian bisa ngeset bahwa ini nih built-in amplifier atau enggak. Oh ya Rangers, untuk pengetesan suara kali ini kita menggunakan speaker two-ways dari brand S1 dengan seri S1 Masa. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Promise I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the key to my top, the key to my rock, you're my breakfast in the morning. You're my up to my down and the cream of my crown, and you're everything I want. You got that sweet
Dan untuk bagian akhir gue bakal spill ke kalian nih dari segi garansi dan harga. Untuk head unit ini bergaransi 1 tahun dan untuk harganya sendiri di harga 6.250.000 aja. Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah ya Rangers. Tapi dengan harga segitu menurut gua ini cukup worth it. Mengingat kalau misalkan head unit kita masih standaran, apalagi mobil kita Toyota atau Mitsubishi, daripada gua harus nambahin kuping yang jadinya nggak estetik, gua lebih prefer pilih head unit ini untuk menggantikan head unit standar dari mobil gua. Selain itu juga kalau gua ngeliat nih ya, head unit ini kan sebenarnya punya fitur-fitur yang gue butuhin banget. Contohnya kayak CarPlay, Android Auto, bahkan fitur mirroring juga udah ada. Jadi itu menurut gua udah lebih dari cukup untuk menghibur gua pada saat macet di jalanan. Oh ya, satu lagi nih Rangers, yang tadi gue lupa sebutin ke kalian. Kalau head unit ini udah built-in mic. Jadi dengan head unit ini kita bisa teleponan tanpa harus nyari-nyari nih posisi mic-nya di mana. Karena mic-nya itu ada langsung di head unit ini. Oke Rangers, sekian video kali ini. Buat kalian yang masih bingung atau penasaran dengan head unit ini, gak usah khawatir karena kita akan tetap ada buat kalian. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini, atau kalian juga bisa langsung hubungi ke tim sales SM Audio Bros di nomor di bawah ini juga. Buat kalian yang nggak bisa datang ke toko, kita lagi nyediain program home service. Jadi kalian nggak perlu datang ke tempat kita, tapi kita yang bakal datangin ke tempat kalian. Nah, sekian video kali ini. Semoga video ini membantu kalian dan semoga video ini juga bisa kasih inspirasi buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gua Vicky Krisna pamit undur diri dan akhir kata semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.